Bro, lu HSE kan? Iya, aku HSE. Besok kita mau ada tender nih, bikinin safety performance report ya, buat kita presentasi ke customer. Safety performance report. Lu ngerti kan? Halo teman-teman, saya Indra. Di episode Safety Talk kali ini kita akan membahas tentang Safety Performance Report. Apa itu Safety Performance Report? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari indikator Safety Performance Report. Indikator yang di sini yang biasa dipakai ada 3. 1. Frekuensi rate atau angka keseringan kecelakaan. Yang kedua ada severity rate atau angka tingkat keparahan kecelakaan. Dan yang terakhir ada safe man hours atau jumlah jam kerja aman tanpa kecelakaan. Untuk frekuensi rate sendiri ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk menghitungnya. Yang pertama kita bisa pakai TRIR atau Total Recordable Incident Rate. Yang kedua bisa pakai LTIFR atau Lost Time Injury Frequency Rate. Yang ketiga ada juga yang pakai LTI2FR atau Lost Time Injury More Than 2 Days Frequency Rate. Severity rate gimana? Sama aja. Severity rate juga ada beberapa rumus yang bisa kita pakai untuk menghitungnya. 1. Ada DARTSR, Days Away Restrict and Transfer Severity Rate. Yang kedua ada LTISR atau Lost Time Injury Severity Rate. Dan yang ketiga ada Accident Severity Rate. Frequency rate secara umum bisa dihitung dengan rumus number of incident dikali konstanta dibagi jumlah man hours. Number of incident ini tergantung dari rumus mana yang mau dipakai. Kalau indikator yang mau kita pakai adalah Total Recordable Incident Rate atau TRIR, maka number of incident yang masuk di dalam perhitungan tersebut adalah 1. Fatality, 2. LTA atau Days Away atau Lost Time Injury, ketiga Transfer atau Restrict Away, keempat loss of consciousness atau kasus kehilangan kesadaran, dan yang terakhir kasus medical treatment case. Kalau kita pakai indikator yang LTI2FR atau LTIFR, maka yang dihitung dalam number of incident cuma 2. 1. Fatality, yang kedua LTI otomatis. Lanjut, man hours. Man hours adalah jumlah jam kerja seluruh karyawan dalam periode waktu tertentu. Sebulan, setahun, 2 tahun. Nah, kita bisa dapat man hours itu bisa dari data aktual, maksudnya data dari fingerprint. Ya, kita kan fingerprint, nanti ada data jam masuk, jam keluar. Nah, satu hari itu berapa jam kerjanya. Nanti tinggal dihitung sebulan berapa, setahun berapa, dikali jumlah karyawan atau dihitung total jumlah karyawannya berapa. Yang kedua bisa juga pakai hitungan kasar. Nah, ini mungkin yang tim safety atau tim HSE perlu ekstra ngitungnya. Contohnya kayak gini. Jumlah karyawannya 100 orang. Jam kerjanya 8 jam sehari. Hari kerja per minggunya ada 5 hari. Dan jumlah minggu dalam 1 tahun itu ada 54. So, man hours-nya jumlah karyawan yang 100 tadi dikali jumlah hari kerja per minggu 5 dikali jam kerja per hari 8 dikali jumlah minggu dalam 1 tahun yaitu 54. Jadi ketemu total 216.000 jam kerja dalam 1 tahun. Itu kalau kita ngitung tahunan. Kalau kita ngitung bulanan ya berarti sebulan itu ada berapa minggu gitu aja. Nah, kalau hari kerja dalam seminggu nggak ketahuan, jumlah jam kerja seminggu juga nggak ketahuan, kita bisa pakai peraturan yang umum lah, bisa dipakai itu untuk ngitung man hours. Jumlah karyawan 100 dikali, misalkan kita mau ngitung 1 tahun, dikali jumlah minggu dalam 1 tahun 54 dikali 40. 40 itu adalah jumlah jam kerja
yang diizinkan, jumlah jam kerja maksimal yang diizinkan dalam 1 minggu oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketemunya sama, 216.000 per tahun. Kemudian konstanta. Konstanta itu kita bisa pakai yang 200.000, bisa juga pakai yang 1 juta. Kapan kita harus pakai 200.000, kapan kita harus pakai 1 juta? 200.000 dipakai kalau jumlah total man hours di perusahaan tempat kita kerja dalam 1 tahun itu nggak nyampe 1 juta. Nah, 1 juta ya berarti kebalikannya. Kalau misalkan jumlah jam kerja dalam 1 tahun di perusahaan kita lebih dari 1 juta. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ke hasil perhitungannya, hasil perhitungan statistiknya. Itu akan kelihatan. Contohnya di kasus yang ini. Jumlah recordable incident ada 8. Jumlah man hour ada 35.000. Cuma 35.000 dalam setahun. TRIR-nya berapa? Kalau kita pakai konstanta 200.000, maka TRIR-nya 8 kali 200.000 dibagi 35.000. Ketemunya 45,7. Kalau pakai konstanta yang 1 juta, sama rumusnya. 8 kali 1 juta dibagi 35.000. Ketemunya 228,6. Nah, kelihatan kan mana yang TRIR-nya lebih gede? TRIR gede itu nggak bagus, teman-teman. Kenapa? Makin gede angka TRIR-nya, artinya kecelakaan di tempat kerja kita makin banyak. Dan otomatis kinerja orang KSC atau safety-nya ditanyain, kamu kerja nggak sebenarnya? Kok angka kecelakaannya gede? Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, yang pakai konstanta 200.000 tadi, itu kan hasilnya 45,7. Kalau kita kali 5, biar sama 1 juta gitu ya, 200.000 kali 5 kan 1 juta, itu hasilnya sama, yaitu 228,6. Lanjut ke cara membacanya atau interpretasinya. Kalau kita pakai yang konstanta 200.000, tadi ketemu hitungannya 45,7. Artinya atau interpretasinya adalah terdapat 45,7 kasus insiden dalam setiap 200.000 jam kerja dalam periode 1 tahun. Atau kalau kita tahu itu tahun-tahun berapa, misalkan dalam periode tahun 2020, itu juga bisa. Kalau yang 1 juta ya sama bacanya. Jadi tadi kalau 1 juta ketemunya kan 228,6. Jadi bacanya terdapat 228,6 kasus kecelakaan dalam periode 1 juta jam kerja di tahun 2020 misalkan, atau di tahun ini, atau dalam 1 tahun. Udah mulai pusing? Kita lanjut ke severity rate atau tingkat keparahan kecelakaan. Rumus umumnya adalah total hari kerja hilang dikali konstanta dibagi man hours. Konstanta sama kayak yang ada di frekuensi rate. Bisa pakai 200.000, bisa pakai 1 juta. Man hours juga sama. Ya, tadi ngitungnya bisa pakai yang aktual fingerprint, bisa juga pakai yang agak rumit tadi ya, dihitung berapa jumlah orangnya, berapa jam kerja setiap harinya, berapa jumlah hari kerjanya setiap minggu, tinggal dikali-kali gitu aja. Nah, number of day waste itu juga tergantung dari indikator mana yang mau kita pakai rumusnya. Kalau LTI SR atau lost time injury severity rate, ya otomatis yang kita hitung cuma fatality dan lost time injury, kasus hari kerja hilang di 2 jenis kecelakaan ini. Kalau days away restrict and transfer severity rate atau accident severity rate secara umum, baru kita harus ngitung hari kerja hilang mulai dari fatality, LTI, days away, transfer and restrict, loss of consciousness. Kalau ada hari kerja hilangnya, itu dihitung semua. Contoh kasus, kita ambil kasus di yang kasus tadi di atas, yang kasus frequency rate. Cuma kita tambah keterangan ada hari kerja hilang 15 hari dan ada hari kerja di mana orang tidak bisa kerja di pekerjaan utamanya, atau dia harus dipindah, ditransfer, atau nggak boleh kerja di pekerjaan utamanya, di restrict, itu misalkan 40 hari.
Nah, severity rate-nya berapa? Kita pakai aja konstanta yang 200.000 yang tadi, karena udah ketahuan jumlah jam kerja dalam satu tahunnya cuma 35.000. Maka kita pakai konstanta yang 200.000 aja yang paling dekat. LTISR-nya, lost time injury severity rate-nya, adalah jumlah hari kerja hilang 15 dikali konstanta 200.000 dibagi jumlah man hours 35.000. Ketemunya 85,7. Days away restrict and transfer severity rate-nya adalah hari kerja hilang tadi 15 ditambah total hari kerja yang orang itu tidak bisa bekerja di bagiannya atau dipindah ke bagian lain 40 kali 200.000 konstanta dibagi man hours 35.000. Ketemunya 314,3. Kalau ada yang nanya pakai LTISR atau DARTSR aja, itu tergantung dari manajemen pengennya pakai yang mana. Kalau manajemen pengennya LTISR ya kita pakai LTISR. Kalau manajemen pengennya pakai DARTSR ya kita pakai DARTSR. Cara bacanya atau interpretasinya, ingat konstanta 200.000. LTISR tadi ketemunya 85,7. Artinya terdapat 85,7 jam kerja yang hilang dalam periode 200.000 jam kerja dalam tahun berapa? Misalkan dalam tahun 2020. Sama juga DARTSR-nya nilainya tadi 314,3. Artinya terdapat 314,3 jam kerja yang hilang ditambah jam kerja yang orang tersebut ditransfer atau tidak bisa kerja di bagiannya dalam setiap 200.000 jam kerja dalam periode tahun tertentu, misalkan tahun 2020 atau di periode 1 tahun. Terakhir, penyajian datanya. Penyajian data kita bisa aja nyajiin data langsung tadi angka-angka tadi 38,4, 8,5 dan seterusnya. Tapi itu nggak eye catching atau nggak bikin manajemen atau orang yang lihat tertarik. Nah, penyajian data yang bagus itu kita bisa pakai grafik. Contohnya kayak gini. Grafik yang dimunculkan, grafik TRIR-nya, kemudian grafik severity rate-nya, kemudian grafik LTIFR-nya misalkan. Jadi semua kita tampilkan dalam bentuk grafik, tapi ada keterangannya. Nilainya berapa, biar orang nggak bingung membacanya. Indikator ketiga adalah save man hours. Nah, save man hours ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal adalah jumlah jam kerja aman tanpa kecelakaan. Artinya, jika memang 1 bulan ada kecelakaan nih, hari kerja hilangnya 3. Nah, kita tinggal hitung 3 dikali 8, misalkan 1 hari dia 8 jam kerja, berarti 24. Dalam 1 bulan ada 100 jam kerja. Berarti save man hour dalam 1 bulan itu 100 dikurangi 24. Jadi 76. Lama ya mikirnya. Nah, number of day away ini agak sedikit beda perhitungannya untuk kasus-kasus fatality, kemudian kasus amputasi atau menghilangkan bagian tubuh, kecelakaan yang bisa menghilangkan bagian tubuh. Kalau kasusnya fatality, otomatis day away-nya atau hari kerja hilangnya itu langsung 2000. Makanya kalau ada kasus fatality, pasti angka severity rate-nya langsung jeblok, yakin. Kalau kasusnya amputasi, misalkan ruas jari hilang misalkan, nah itu nanti ada di peraturan menteri terkait, itu sudah ada. Nanti tinggal dicek di peraturan menterinya, tabelnya ini. Nanti tinggal dilihat, misalkan 1 ruas jempol hilang, nah itu berapa nilainya, lihat di tabel yang tadi. Atau mengalami kebutaan 1 sisi, 1 mata gitu ya, nah itu tinggal dilihat, berarti jumlah hari kerja, jam kerja hilangnya itu segitu, sesuai tabel yang tadi. Nah, save man hour sendiri itu perhitungannya dimulai ketika terakhir LTI, kemudian akan berakhir
ketika ada LTI lagi. Artinya misalkan kita sudah mengumpulkan 999.000 jam kerja tanpa kecelakaan. Tahu-tahu di bulan tersebut ada LTI. Nah, otomatis kita mulai setelah LTI itu dari 0 lagi. Hitung lagi dari 1, 2, dan seterusnya sampai ketemu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat dan salam K3.